Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bil imani wat tauhid wa waffaqana li ibadatihi wa dzikrihi was salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta umatnya yang senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan ini dan senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertama ulun menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada para pengurus takmir Langgar Miftahul Jannah Komplek Gria Permata yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk sedikit sharing atau berbagi apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membicarakan tentang perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tema kita adalah bagaimana caranya kita mengumpulkan pundi-pundi kekayaan akhirat kita. Karena selama ini yang selalu menumpuk dalam pikiran kita itu bagaimana kita bekerja keras, bahkan ada bekerja cerdas ya, untuk menjadi orang kaya. Sehingga pemikiran itu kemudian mempengaruhi banyak para pemuda, para remaja berlomba-lomba untuk mengumpulkan duit atau menjadi orang kaya ya, dengan tampil di YouTube dan sebagainya ya. Tetapi sebagai seorang muslim, prinsip kita adalah kekayaan itu bukanlah kaya materi, tetapi kekayaan itu adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh. Kekayaan itu adalah bagaimana kita senantiasa menyiapkan bekal berupa amal saleh menuju kepulangan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Ya, barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, maka dialah orang yang sebenarnya beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang berhasil dengan taufik Allah banyak ya, memiliki simpanan pundi-pundi kekayaan akhirat melalui amal solehnya di dunia ini, sehingga dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Sedangkan dalam hadis Nabi disebutkan, laisal ghina an kathratil arad walakin al ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, yaitu memiliki jiwa yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan dunia, tetapi dengan akhirat dia tidak pernah puas, atau dia tidak pernah merasa ya, sudah cukup, amal solehnya sudah banyak pahala ya. Jadi itu prinsip orang beriman itu, untuk urusan akhirat tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas. Tapi untuk urusan dunia ya, kita harus senantiasa memiliki perasaan qanaah ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman bagaimana supaya orang itu tidak kecewa dengan dunia ini, dengan nasibnya. Karena masing-masing manusia itu dalam urusan rezeki sudah ditakdirkan ya. Tidak semua manusia itu lahir sebagai orang kaya, dan tidak semua mereka lahir sebagai orang miskin. Seandainya semua orang kaya ditakdirkan, siapa yang akan menerima zakat, yang menerima sedekah, yang menerima hadiah? Karena semua orang sudah kaya dengan apa yang dimiliki. Demikian pula seandainya semua manusia itu fakir miskin, siapa yang bisa memberikan zakat? Ya, tidak ada, kecuali mereka akan menjadi mustahik semua. Oleh karena itu di antara hikmah ada orang kaya dan ada orang yang ditakdirkan miskin, supaya
saling mengisi, saling melengkapi dan saling membantu. Oleh sebab itu, banyak dalam hadis Nabi mendorong kita untuk saling menolong, baik dalam kebaikan dunia maupun dalam kebaikan akhirat. Ya, beliau mengatakan masalah urusan dunia itu kita melihatnya ke bawah. Ya. La tanturu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, unduru ila man huwa fawqakum. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Lihat orang yang sangat bergegas, ya, menuju kepada akhirat. Orang-orang yang sudah melampaui, ya, melewati kita dalam urusan akhiratnya, kita lihat supaya kita terpacu untuk, ya, beramal. Lihat orang yang senantiasa menjaga, ya, sholat jamaahnya, menjaga amalan-amalan sunnahnya, sehingga kita terpacu. Oleh karena itu dalam sebuah kitab, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau engkau melihat orang kaya melampauimu atau ada orang kaya mengalahkanmu dalam urusan kekayaan dunia ini, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kenapa? Karena mungkin saja kita tidak bisa mengejar dia dalam urusan dunia. Mungkin saja kita akan berujung pada kekecewaan. Ya, kalau kita tidak memahami prinsip, kita bisa saja kecewa, oh mau kejar seperti orang itu supaya menjadi orang kaya. Ternyata setelah 1 tahun 2 tahun, apalagi zaman sekarang ini banyak investasi bodong katanya. Pada akhirnya banyak orang yang berakhir dengan kekecewaan karena tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering mendengar orang yang suka mengejar dunia, maka dunia akan semakin menjauh, sedangkan akhirat semakin tidak jelas. Sehingga bagaimana kita memperbaiki mindset kita, pola pikir kita, kejar akhirat, maka dunia akan dipermudah oleh Allah, akhirat pun akan jelas gitu. Maka pada kesempatan ini para ulama telah mengumpulkan ada 144 amalan, baik berupa gerakan, ya, amalan-amalan maupun berupa ucapan-ucapan yang bisa kita jadikan sebagai pundi-pundi kekayaan akhirat kita. Yang paling penting di sini adalah kita menjauhi segala bentuk perbuatan yang bisa menghapus amal-amal kita itu. Menjauhi kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil seperti riya, ujub dan sebagainya. Menjauhi perbuatan zalim kepada orang lain, baik terkait kehormatannya, terkait harta bendanya maupun yang lainnya, dan lain sebagainya. Karena percuma kita banyak beramal soleh, lalu kita terjerumus ke dalam tradisi-tradisi dan budaya-budaya kesyirikan. Misalnya adalah kita berziarah ke kuburan, yang pada hukum asalnya kita mengambil pelajaran tentang kehidupan akhirat. Kita mengambil nasihat untuk diri kita supaya kita, ya, pandai di dalam memanfaatkan umur yang Allah berikan ini untuk mengumpulkan, ya, pundi-pundi sebelum kita masuk ke alam barzakh begitu. Karena penyesalan orang tidak akan berguna ketika sudah meninggal dunia. Aduh, kenapa ya saya tidak bersedekah lebih banyak lagi? Sehingga orang soleh pun menyesal, kenapa tidak lebih gitu. Bersedekah 10.000, dia pasti kalau ikhlas dan kalau dia menjaga tauhid imannya dari segala bentuk kesyirikan sehingga amalnya itu terpelihara dengan baik, ya, pasti dia akan menemukan balasannya atas kebaikan 10.000 tadi. Cuman ketika diperlihatkan oleh Allah di akhirat nanti, ini pahala 10.000 kamu, di samping dia ada orang yang bersedekah 100.000, pahalanya jauh lebih besar. Dan Allah mengatakan kalau seandainya kamu berimpak lebih besar lagi, pahalamu akan seperti ini. Namun dia ternyata berimpak cuma 10.000 waktu di dunia, dia pun akan merasakan penyesalan. Iya, dia akan menyesal. Coba misalkan begini, kita mau berjumpa dengan orang yang kita jadikan sebagai panutan kita, fans. Katakanlah anak-anak muda yang ngefans dengan pemain sepak bola dunia, ya, itu kan untuk bertemu mereka tidak gampang, harus pakai tiket mahal, ya. Ternyata misalnya ada cara khusus, namun dia tidak dapat cara khusus itu, orang lain banyak mendapatkannya untuk bisa bertemu dengan fans-fans itu. Dia menyesal, loh, kenapa saya nggak ikut si fulan, kenapa nggak ikut si fulan. Maka untuk urusan akhirat, banyak manusia di akhirat nanti akan menyesal. Ya laitani, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, aduhai kenapa saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai panutanku. Ya, kenapa aku tidak
mengikuti dia langkah-langkahnya. Ya. Ya laitani kuntu, kenapa aku tidak menjadikan mereka sebagai pengikutku? Jadi manusia akan banyak menyesal. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara amal-amal ini sebenarnya kita sudah banyak menjaga amal-amal ini sangat ringan tapi berpahala besar gitu. Baik berupa ucapan maupun berupa tindakan ini, amalan-amalan alhamdulillah selama ini mungkin kita sudah jaga, tapi mungkin kita perlu tahu supaya kita termotivasi untuk selalu menjaga atau bahkan bila perlu meningkatkannya. Maka kita sebutkan beberapa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, di antara amalan yang bisa menggiring kita atau mengantarkan kita ke dalam surga, yang pertama adalah membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bikulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Ya, bahwasanya setiap huruf mendatangkan pahala dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, ya. Jadi satu huruf Al-Qur'an yang kita baca mendatangkan 10 kebaikan, ya. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala, ya. Bayangkan kalau kita baca Al-Qur'an satu ayat. Bagaimana kalau dalam sehari, ya, kita baca di rumah kita 50 ayat saja atau 10 ayat misalkan, tapi istiqomah. Karena amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan sedikit yang istiqomah, ya. Bukan amalan yang kuantitasnya banyak tapi terputus, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, qira'atus suratil Baqarah, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ini ada keberkahan, wa wiqayah minas siharah, dan juga ada penjagaan daripada sihir-sihir. Ini Al-Baqarah ini. Kemudian wa yafirru asy-syaitan minal bait idza quri'at fihi. Syaitan akan lari menjauhi rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, ya. Bayangkan banyak orang yang menempuh berbagai cara untuk menjaga rumahnya dari segala bentuk gangguan syaitan, jin, ataupun gangguan-gangguan, ya, mitos atau sihir atau tukang dukun atau santet dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Dalam agama Islam cukup dengan baca Al-Qur'an surah Al-Baqarah maka mendapat jaminan terpelihara dari segala bentuk gangguan, ya. Di antaranya surah Al-Baqarah ada keberkahan dan ada jaminan terpelihara dari para sihir, dan juga syaitan tidak akan mau masuk rumah. Karena syaitan itu bisa masuk setiap saat mengikuti kita. Masuk bahkan setiap detik senantiasa ada qarin. Nabi menjelaskan dalam hadis, tidak ada satupun di antara kalian kecuali ada qarin yang senantiasa mengikuti dia. Qarin yang dimaksud di sini adalah syaitan, jin. Ya, kenapa? Karena kalau jin itu dari golongan kufur, dari golongan orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia adalah syaitan. Maka dia akan berusaha dengan segala cara untuk menjerat manusia, membuat perangkap supaya mereka melakukan maksiat, atau sedikitnya adalah melupakan amal soleh. Ya, misalnya hubungan suami istri, lupa dia baca doa. Nah, setidaknya ketika dia meninggalkan adab hubungan suami istri dengan baca doa, ternyata dia lupa. Syaitan di situ punya peran, punya andil. Ya. Sedangkan dalam hadis Nabi disebutkan orang yang membaca doa sebelum dia melakukan hubungan suami istri, seandainya kata Rasulullah ditakdirkan lahir seorang anak dari hubungan tersebut, maka anak itu akan terpelihara dari syaitan, dari gangguan jin dan syaitan. Bagaimana masuk kamar mandi, ya. Jadi bayangkan, luar biasa ini. Qarin itu akan senantiasa mengikuti kita. Namun dengan membaca surah Al-Baqarah, rumah kita insyaallah aman, ya. Jadi ada orang yang menjaga rumahnya dengan anjing supaya tidak masuk pencuri, atau dengan tembok yang di atas tembok itu dipenuhi dengan beling, ya, atau duri kawat dan sebagainya. Tapi tidak banyak orang menjaga rumahnya dari syaitan. Ya, dia biarkan rumahnya dijaga dengan tembok, dengan kawat berduri, dengan anjing pelacak. Tapi syaitan masih bisa masuk karena dia makhluk halus. Ya. Tapi sebaliknya rumah itu meskipun tidak berpagar, ya, bahkan tidak ada pagarnya, bahkan tidak ada satpamnya, tidak ada anjing, karena memang
dalam ajaran Islam ya, anjing itu bisa mengurangi dan mengambil pahala kita setiap hari 1 qirat kalau tidak ada kepentingan untuk menjaga ladang kita. Maka rumah yang sederhana bisa terpelihara dari segala bentuk gangguan jin apabila penghuni rumah itu membaca surah Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Disebutkan dalam riwayat Muslim, kedua surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang pada hari kiamat untuk membela orang-orang yang senantiasa membacanya. Jadi akan membela dia. Kalau hari ini kita membaca kedua surah itu menghabiskan waktu kita. Jadi artinya begini, dalam prinsip kita sebagai seorang muslim tidak ada kata rugi ketika waktu yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kita habiskan semuanya itu untuk amal soleh. Ya. Karena begini, kalau kita habiskan waktu kita, kesehatan kita menjadi korban untuk mengejar ambisi kita yang belum tentu tercapai, ya, yang terkait dengan masalah urusan dunia kita, ambisi duniawi kita akan rugi. Pertama, dunia tidak tercapai, yang kedua akhirat nggak dapat. Tapi kalau seandainya kita mengutamakan kejar akhirat dengan amalan sederhana, pertama udah pasti kita ada pahala, udah pasti itu, udah pasti udah. Dunia bagaimana? Allah jamin dunia. Karena dunia itu tidak mesti terlihat secara materi bentuknya. Karena banyak orang yang diberikan dunia secara materi, tapi hatinya nggak puas. Sebaliknya banyak orang yang meskipun secara materi orang lain melihatnya kekurangan, tapi hatinya kekayaan, penuh dengan kekayaan. Makanya dalam hadis Nabi tadi, laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya itu bukan kaya materi, walakinal ghina ghina nafs. Tapi orang itu disebut kaya kalau dia kaya jiwa. Meskipun sederhana tapi dia sudah merasa puas, merasa bahagia. Dan kebahagiaan seorang muslim tidak terletak pada harta. Harta bisa saja menyenangkan, tapi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dan kegembiraan, rasa puas seorang muslim yang dirasakan dalam hatinya manakala dia mengerjakan amal soleh. Ya. Tetapi dia akan merasa hatinya itu ya sempit, menyesal ketika dia jatuh dalam maksiat. Itu berarti ada tanda iman hidup. Maka kita periksa iman kita. Kalau kita beramal soleh, kita mendapatkan kebahagiaan, kepuasan. Setelah selesai mengerjakannya, maka berbahagialah. Itu pertanda Allah menjaga iman kita. Dan sebaliknya, pada saat kita berbuat maksiat, kita merasakan kepedihan, kita merasakan nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang senantiasa mencela dirinya. Apabila dia melakukan kemaksiatan, maka itu pertanda iman kita juga masih hidup. Ya. Jadi seperti orang sakit. Orang sakit ini kalau dia sakit kan tidak enak mau makan. Berarti kalau orang nggak enak makan yang enak, pertanda sakit. Nah, tapi kalau orang sehat, jangankan yang enak, yang tidak enak pun nikmat gitu. Berarti apa? Kalau ada orang makan makanan yang tidak lezat, tapi dia merasakan nikmat ketika makan, maka itu sehat tubuhnya. Demikian pula orang yang sehat imannya. Ya. Kalau orang yang sehat imannya, beramal soleh sederhana, terasa nikmat. Jatuh dalam maksiat kecil, dia merasa menyesal. Karena itu Al-Quran membagi nafsu itu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu al-lawwamah, dan ada nafsu ammarah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang penuh dengan ketenangan, ya, karena di dalam hatinya senantiasa ada Allah, atau dalam hatinya senantiasa ada ambisi untuk mengejar akhirat. Itu nafsu mutmainnah. Nah, ini balasannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian ada nafsu lawwamah, nafsu yang mencela dirinya sendiri setelah pelakunya mengerjakan maksiat. Itu juga tanda keimanan. Jadi tidaklah satu pun jiwa menyesali perbuatan maksiat kecuali menandakan jiwa itu masih dipenuhi iman. Nah, kenapa? Karena nafsu itu nafsu bil ammarah. Inna nafsa, kata Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan tentang ucapan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu menyuruh pelakunya kepada keburukan. Jadi memang jiwa ini selalu mendorong kita untuk berbuat keburukan. Ya. Jadi memang media atau sarana syaitan untuk menggiring kita berbuat maksiat, nafsu, syahwat. Sehingga kebutuhan nafsu itu syahwat-syahwat. Sedangkan kebutuhan iman itu adalah amal soleh, amal soleh. Sedangkan kebutuhan jasad, fisik badan kita, makanan, minuman, tidur, kerja, dunia. Nah, itu jadi masing-masing itu wilayahnya
domainnya ada kebutuhannya sendiri. Karena itu inti dari sebuah kekayaan berdasarkan ajaran Islam yang disebutkan oleh Nabi tadi bukanlah kaya materi, tapi kaya jiwa. Kemudian yang keempat, qiraatul ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah. Membaca surah Al-Kursi setiap selesai dari salat fardu, ya. Disebutkan dalam hadis sahih Al-Jami'. Sahih Al-Jami' berarti kitab sahih Imam At-Tirmidzi. Kitab sahih Imam At-Tirmidzi disebutkan, ya, lam yamna'hu min dukhul jannah illa yamut. Tidak ada penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam surga selain kematian. Jadi tinggal nunggu mati masuk surga. Sudah. Baca Al-Kursi, ya, istiqamah selesai salat fardu, ya. Astagfirullah, 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 Allahumma tassalam minka salam, tabarakallahul ikram, Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Saya baca surah Al-Kursi, insyaallah seandainya dia mati, ya, keluar dari mushola, misalkan yang sudah tiba ajalnya, misalnya, insyaallah itulah yang akan membuka pintu surga. Karena kita kalau masuk surga, ya mesti mati. Ya, karena kalau nggak mati ya mungkin surga dunia, ya, surga istri yang solehah, ya, surga dunia. Ya. Kemudian qiraatul ayatin al-akhirati min surat Al-Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Berarti 285, 286. Yang dimulai dari aman Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Disebutkan kafatah tilkal lailah anil qiyam atau kafatah al-makruh wasyarr fi tilkal lailah. Apa kelebihannya? Dia pada malam hari itu kalau dia membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini sudah cukup bagi dia, ya, sudah cukup mewakili dari amalan qiyamul lail. Jadi kalau seandainya kita bangunnya subuh, ya, kebiasaan kita bangun tahajud, tapi kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini insyaallah sudah cukup. Sudah bisa menggantikan, ya, qiyamul lail yang kita tinggalkan, ya. Atau dengan makna lain, dia akan terpelihara dari sesuatu yang tidak diinginkan atau dari keburukan pada malam hari itu. Apa yang kita takutkan pada malam hari di rumah kita sebelum kita pergi beristirahat di kamar? Kita mengkhawatirkan ular misalnya. Kita takut jin, ya. Kita takut suara apa suara. Tapi kalau kita baca ini, maka Allah akan menjaga. Jadi sekarang tinggal bagaimana keyakinan kita, ya, kepada Allah, itu aja. Ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Sahih Al-Jami' berarti kitab Imam At-Tirmidzi, ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami' kitab Imam At-Tirmidzi, ya, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain wa ma bainahu wa baina al-baitil atiq. Dia akan mendapatkan cahaya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Jadi 1 pekan lamanya dia akan diterangi dengan cahaya, ya. Wa ma bainahu wa bainal baitil atiq, dan cahaya yang akan menerangi dia antara rumah dia dengan Baitul Atiq, Mekah, Ka'bah. Bayangkan sepanjang itu cahaya yang menerangi kalau kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Bagaimana kalau kita hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi? Disebutkan dalam hadis Muslim, ta'sim min fitnatid dajjal. Ya, dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Ya, karena Dajjal ini termasuk salah satu pertanda kiamat besar. Karena tanda-tanda kiamat besar itu, ya, kurang lebih ada 10 atau lebih kurang sedikit. Ya, di antara tanda kiamat besar itu adalah kemunculan Dajjal. Karena itu dianjurkan kita membaca sebelum salam berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min adzabil qabr, dari siksaan kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Karena apa? Dajjal ini luar biasa. Dajjal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang bisa, ya, manusia mempertuhankan Dajjal. Hari ini kita kalau manusia melihat para pesulap, ya, kelas dunia, misalkan David Copperfield, ya, hari ini dia mengatakan hilang, nanti dia muncul di negara mana? Itu kan bikin manusia wow gitu, yakin. Itu belum seujung kuku dari kemampuan Dajjal.
Karena disebutkan dalam hadis Nabi, Dajjal diberi kemampuan oleh Allah menurunkan hujan. Dajjal diberi kemampuan oleh Allah sebagai ujian bagi orang beriman, ya, untuk menjadikan suatu kampung, ya, menjadi kering seketika yang nggak beriman sama dia, atau sebaliknya yang beriman sama dia maka berubah kampung itu menjadi kampung yang hijau, sejahtera, makmur, ya, asal beriman saja sama dia, ya. Jadi kemampuan Dajjal yang luar biasa, ya, luar biasa, sehingga kita jangan pernah berharap, kata Nabi, mau ketemu Dajjal, mau nantang, nggak bisa, ya. Jangan sampai kita, walah Dajjalnya apa sih, jangan tantang Dajjal. Cuman kalau udah ketemu Dajjal, bacakan di depannya surah ini, apa, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, bacakan depannya. Kalau seandainya ditakdirkan bertemu dengan Dajjal, ya. Tapi mudah-mudahan kita berlindung jangan ketemu Dajjal, karena mungkin takut kita nggak kuat gitu, nggak kuat. Uang banyak juga masyarakat ini yang kemudian ketika melihat sesuatu yang dianggap oleh mereka itu mukjizat ataupun karamah, mereka banyak langsung percaya. Wah, ini pula masih hidup, ya, langsung percaya, ya. Bagaimana dengan Dajjal? Itu bukan percaya lagi, beriman langsung seperti. Sehingga kita jangan, ya. Hati manusia itu lemah, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-qulub dha'ifah wasyubuhat khatafah. Hati manusia itu lemah, ya. Tetapi fitnah-fitnah itu begitu menyambar. Manusia ini lemah. Sebab kalau sudah melihat, ya, pengaruh yang besar, kita bisa tunduk, ya. Coba kita misalnya bagaimana cara menolak orang yang bagus sama kita, ya, namun dia punya keyakinan rusak. Akhirnya kita ikut dia, ya kan? Padahal keyakinannya rusak misalnya. Oh, karena kita menganggap, wah ini kan guru gitu kan. Guru nggak bisa dilawan, ya, guru tidak boleh dilawan. Padahal dalam Islam itu siapapun selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Setiap manusia sepanjang dia bukan Nabi dan Rasul sangat dimungkinkan jatuh dalam salah. Tidak ada jaminan, ya. Maka kita memilih orang itu bukan berdasarkan, ya, oh ini sudah guru atau bukan, tapi dia sumbernya dari mana, ya. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah maka kita ambil siapapun yang menyampaikan. Tapi kalau sudah menyimpang dari kedua sumber ini, ya, maka siapapun orangnya, maka kita harus waspada, ya, antisipasi demi keagamaan kita. Karena yang terpenting itu adalah menyelamatkan agama. Ini sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah atau tujuan syariat Islam itu diturunkan itu ada 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama kita. Jangan sampai keyakinan akidah kita rusak, jangan sampai amalan kita rusak itu. Oleh karena itu ada syarat-syaratnya supaya amalan kita itu terpelihara, tidak dirusak. Pertama, akidah kita harus lurus. Tidak boleh, ya, tercampur dengan akidah yang menyimpang. Ya. Yang kedua, dalam beramal kita harus sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi. Karena siapa lagi yang mau kita ikuti kalau bukan Nabi? Kalau seandainya kita masing-masing, ya, ikut kemauan diri kita atau ikut kata si fulan, kata si guru fulan, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Untuk apa? Nggak ada gunanya kalau itu. Ya. Nabi diutus supaya diikuti, ya. Supaya diikuti. Karena Nabi, kan apa? Karena memang sebagian manusia ini untuk mengikuti sunnah Nabi itu berat. Berat bukan pada mengikuti sunnahnya. Berat karena hati manusia itu untuk mengikuti kebenaran. Karena kalau sudah manusia mencapai suatu kedudukan sosial tertentu, dia semakin berat gengsinya. Abu Jahal itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nggak ada ibu-ibu ya. Abu Jahal itu ketika bertemu 2 pasukan dalam perang Badar, ya, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah luar biasa supaya pasukan kecil 313 orang pasukan sahabat dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi 1000 pasukan pimpinan Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun tidak mau tertinggal berdoa kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu, Bapak yang Allah muliakan, jangan sampai salah pikir. Mereka adalah orang yang tahu Allah. Ya, mereka sebut Allah. Nama mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, gembong kelompok orang-orang munafik. Namanya bagus-bagus, ya, namanya bagus. Tapi mereka menyekutukan Allah, menyertakan makhluk ketika beribadah kepada Allah. Kalau dikatakan kepada mereka, kenapa engkau beribadah menyembah patung berhala? Mereka menjawab, kami tidak menyembah patung berhala ini. Lata, Uzat, Manat, Hubal, enggak. Kami menjadikan mereka sebagai perantara. Semakin dekat kami kepada Allah. Jadi itu alasannya, ya. Padahal itulah bentuk penyembah yang sebenarnya. Karena Allah tidak ingin sama sekali ada perantara
antara hamba dengan dirinya kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan misalnya kita bertawasul. Tawasul itu kan ada dua. Ada tawasul yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, tidak menyimpan dari akidah. Dan ada tawasul yang dibumbui dengan kesyirikan. Misalnya apa yang syariah? Yang sesuai dengan syariah kita menjadikan amal soleh kita sebagai perantara, bertawasul dengan amal soleh. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari kan tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian mulut gua itu tertutup oleh batu besar. Mereka tidak bisa keluar kecuali setelah mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Ya. Ya, ada yang bertawasul dengan baktinya kepada orang tuanya, ada yang tawasul dengan keberhasilan dia menghindari godaan wanita cantik, ya. Tawasul dengan amal soleh. Kemudian tawasul dengan asmaul husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian tawasul dengan apa? Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya. Jadi meskipun kita yakini di masa hidupnya iya dia orang soleh, bahkan kita yakini wali. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka mau tidak mau sunnah Nabi kita harus kedepankan. Ya, kita kedepankan sunnah Nabi. Dia meninggal dunia, yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa dari orang yang hidup, istighfar dari orang yang masih hidup. Karena bagaimana mungkin ya secara logika orang mati bisa memberikan pahala atau bisa mengabulkan permintaan. Yang bisa mengabulkan permintaan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sudah meninggal, selesai, tidak ada lagi kesempatan. Jangankan untuk dirinya, jangankan untuk orang lain, untuk dia nggak bisa lagi. Karena Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Kalau orang sudah meninggal dunia selesai sudah. Kecuali dari mana? Kalau dia punya sedekah jariyah, kalau dia punya anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, dan kalau dia punya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau sudah meninggal di alam barzakh selesai, dia punya urusan menghadap malaikat, menerima balasan. Ya, kalau dia baik-baik, kalau dia buruk, maka bisa disisa sementara, nanti di akhirat selamat atau berlanjut sampai akhirat. Nauzubillah min dzalik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, tashfa' li sahibi hatta yughfar lahu. Surah ini akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat dan ya, sampai kita diampuni. Ya. Jadi jumlahnya 30 ayat. Ini akan datang sebagai pemberi syafaat. Secara keseluruhan, Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita secara keseluruhan. Tetapi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, ya, masing-masing surah atau surah-surah tertentu itu punya keutamaan, punya fadilah-fadilah. Misalnya adalah Al-Ikhlas. Ya, yang membaca Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Yang membaca Al-Fatihah sama seperti membaca satu Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada satu ayat yang menjadi inti keseluruhan surah Al-Quran, yaitu ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Al-Fatihah itu juga ya menghimpun, ya disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, menghimpun semua tema yang dibicarakan Al-Quran. Tema apa? Tema akidah, tema sejarah, tema hukum, tema akhlak, tentang semuanya dihimpun dalam satu surah yang namanya Al-Fatihah. Kemudian Al-Kahfi sebutkan. Tapi secara keseluruhan Al-Quran itu akan berikan syafaat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran mumpung masih hidup. Kan Al-Quran nanti ketika engkau membacanya di dunia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepadamu. Pada hari itu setiap orang butuh syafaat. Coba kalau di dunia ini, ya. Di dunia ini kita kalau punya perkara sampai di pengadilan, sampai di sidang, ya. Siapa yang kita butuhkan? Advokat, pengacara, pembela hukum. Kalau kita nggak punya advokat, kita minta bantuan ke LBHI, ya, Lembaga Bantuan Hukum. Ya, kalau kita nggak punya link, nah bingung kita. Tinggal nunggu aja jeruji besi. Nanti di hari kiamat kondisinya dahsyat lagi. Karena ujungnya cuma dua. Kalau nggak ke surga, neraka mampir dulu. Nah inilah. Kalau di dunia masih mending, masih setahun, masih 2 tahun orang di penjara, keluar lagi. Tapi keluar lagi menjadi ahli lagi dia. Tadinya masuk penjara karena curi ayam, nanti keluar penjara bisa mencuri sapi. Tadinya curi kendaraan, ya, nanti keluar masuk penjara bisa curi mobil gitu. Kenapa? Karena memang hukum di negara kita tidak bisa menimbulkan efek jerah, ya. Semakin membuat orang penasaran. Waduh, hari ini aku gagal, ya, curi motor.
Belajar sama di sampingnya. Yang berhasil mencuri mobil masuk penjara dia. Gimana cara kamu mencuri mobil? Keluar dia, besok bisa curi mobil. Ya. Jadi memang tidak ada yang bisa menimbulkan efek jerah di sini. Ya. Nah, kalau di Islam itu kan ada maqsad syariah, ada tujuan mengapa Allah turunkan syariat. Di antaranya hifdzul mal, yaitu menjaga harta manusia, ya. Dalam rangka menjaga harta manusia, maka syariat Islam ini ya kemudian mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang terkait masalah harta. Siapa yang mencuri harta orang lain maka hukumnya sekian. Siapa yang mencuri seperempat harta, seperempat dinar, ya, 1 dinar sekitar 4.800.000. Seperempatnya berarti berapa? 1.200.000. Ia mencuri ya harta senilai itu dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya kalau dalam syariat Islam, hukum pidana Islam. Atau kalau misalkan lebih mudahnya lihat Saudi. Ya, qisas di situ, qisas. Makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau kau tegakkan qisas, di situ ada kehidupan buat kamu. Jadi orang melihat bagaimana qisas itu ditegakkan, disaksikan oleh ratusan orang. Ya, mau melakukan tindak pidana kejahatan, berpikir dulu. Ya, kalau enggak ini hilang di leher gitu. Atau hilang di tangan, enggak usah lagi. Mencuri lagi, hilang lagi tangan sebelah. Mencuri lagi, hilang kaki kanan. Mencuri lagi, hilang kaki. Selesai. Jadi situlah orang itu ya akan belajar bagaimana cara menimbulkan efek jerah kepada pelaku kejahatan. Kemudian surah Al-Kafirun disebutkan keutamaannya, qul ya ayyuhal kafirun, dalam kitab Sahih Al-Jami' Imam Tirmidzi, yaitu ta'dilul Quran. Surah ini kalau kita baca, pahalanya sama seperti kalau kita membaca seperempat Al-Quran. Al-Quran ada 114 surah. Kalau kita bagi seperempat berarti berapa surah itu? Ada sekitar 25 atau 20 berapa? Ya. 25 lebih ya. 27 atau 20 berapa ya? Ya, kalau kita baca surah Al-Kafirun ini sama seperti kita membaca hampir 27 surah dalam Al-Quran, seperempatnya. Ya, tapi jangan pula kita misalkan kuliah Al-Kafirun selesai, dia sudah baca Al-Quran sudah bahkan seperempatnya belum baca ya. Jadi terus itu aja yang dibaca ya. Ya, padahal banyak surah lain. Nah, kecuali kalau kita mau belajar tafsirnya ya, Al-Kafirun ini. Kemudian membaca Al-Kafirun ini pada saat kita mau tidur bara'atun minasyirik, yaitu kita berlepas dari segala bentuk kesyirikan. Kenapa dari bentuk kesyirikan? Karena penekanan surah ini ada pada kesyirikan, ada pada tauhid. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mempertegas pernyataan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad pada mereka, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah patung-patung yang kamu sembah. Demikian kamu tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi tidak ada kompromi lagi antara kebatilan dengan yang hak, sudah selesai, jelas. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kata Allah. Jelas mana yang petunjuk, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Itu sangat jelas. Ya. Jadi Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, pilih beriman silakan. Yang mau pilih jadi orang kufur, silakan pilih jalan menjadi orang kufur. Jadi tidak ada paksaan. Karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia ini hidup mau apa saja. Mau hidup seperti malaikat bisa, mau hidup seperti orang baik bisa, atau mau hidup seperti binatang juga bisa. Cuman sudah dijelaskan, inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Ya, orang-orang yang zalim di dunia, termasuk mereka orang yang enggak mau beriman atau mereka disuruh taat tapi enggak mau taat, itu sudah disiapkan oleh Allah nanti di hari kiamat, naron, neraka yang dikelilingi pagarnya itu sudah tidak bisa keluar lagi. Ya, kalau penjara di dunia orang masih bisa mencari jendela, ya kan? Nah, beliau ini ahli. Kalau di penjara Jurji orang bisa pikir, apalagi kalau sudah jadi gembong narkoba itu ya. Kemarin yang pidana terbunuh itu ya, siapa nih? Yang sudah taubat itu, masya Allah, itu luar biasa. Dia mati, ya, akhir hayatnya taubat, luar biasa. Ini kita ingat dengan hadis Nabi ya. Hadis Nabi tentang 100 orang yang sudah membunuh 100 orang. Di akhir hayatnya dia taubat, Allah berikan taufik. Dan tidak ada orang bisa beramal soleh tanpa taufik Allah. Kita ini bisa hadir di sini itu semata-mata taufik Allah, bukan karena kita yang kuat ya. Andai kata Allah berkehendak kita jadikan sesat, kita sesat kita ini. Ya, alhamdulillah karena itu Allah mengatakan walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak ada seorang pun di antara kamu
yang menjadi orang soleh. Ya. Kemudian yang terakhir ini membaca surah Al-Ikhlas. Nah, membaca surah ini disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ya. Kenapa? Karena ini surah berbicara tentang tauhid. Maka disebut dengan surah Al-Ikhlas. Meskipun di dalam surah ini ada 4 ayat enggak ada kata ikhlas. Tapi disitulah inti ikhlas, inti tauhid. Karena tauhid itu intinya adalah memurnikan segala bentuk keyakinan, kepercayaan selain kepada Allah. Keyakinan kepada makhluk hilangkan, ya. Kepercayaan kepada siapapun hilangkan. Cuman ada kepercayaan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Dan keyakinan inilah yang bisa meningkatkan kualitas tawakal. Jadi kenapa orang-orang itu mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan segala yang dimiliki untuk mengejar dunia? Karena kurang tawakal kepada Allah Ta'ala, ya. Dia pikir kalau tidak bekerja keras rezeki nggak datang. Padahal rezeki itu bisa datang meskipun nggak kerja, ya. Cuman orang itu butuh tawakal aja, ya. Kerja sebisa mungkin, ya. Karena Nabi perintahkan bekerjalah, jangan sampai mengorbankan kewajiban. Insya Allah rezeki datang. Ya, insya Allah ini banyak. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa lanjutkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.